Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami melaporkan Pak Ustad yang tambah emas ini berdiri tahun 2017 ya, tepatnya tanggal 1 Mei 2017. Waktu berusaha Pak Ustad kita di rumah saya dulu ya, nasabah dari 15 sampai 30 itu selama setengah tahun. Tapi kemudian kita langsung bergerak terus. Alhamdulillah kita sosialisasi ke NTT sampai saat sekarang mencapai 366 juta. Itu yang dari pihak warga saya sendiri. Dan kita bisa bergabung dengan 9 RW yang sudah memiliki kerjasama dengan kita, ditambah SMA, SMP 4, SMA 4, dan SD 0501 dan sekolah TK, 2 TK di sini KPU dan ditempatkan Pak Haji Yuso itu TK Asana. Alhamdulillah. RW lain ke sini? RW lain itu 9 RW yang kerjasama sama kita. Sedibino. Nah, sedikit Kelurahan Sidinau. Nah, itu dari 9 RW bekerjasama dengan kita. Sampai sekarang alhamdulillah kita juga berjalan lancar. Nah, sampai kita mempunyai rumah yang di samping saya sampai tahun 2021 kita mendapatkan gedung bank sampah ini yang telah diresmikan Bapak Ketua DLH Pak Panji. Nah, di tanggal 16 Januari ya 2022 yang telah diresmikan. Nah, kita sampai sekarang berjalan dengan lancar. Untuk menentukan kira-kira Dalam total aset berapa? jika aset itu sudah sampai di atas 200 juta. Nah, di samping itu kita juga ada koperasi dan kita untuk membantu koperasi kita juga sudah 220 juta asetnya. Itu minta kita digunakan untuk keperluan warga kita. Ada kita yang minta motor, kita berikan motor atau mesin cuci. Ada kita yang minta beli HP, itu juga kita berikan. Simpan pinjam ya? Ya, simpan pinjam yang relatif murah lah itunya harganya. Nah, motor itu ada banyak. Jadi di kita, di warga kita sudah ada 5 motor yang kita sudah berikan dari dinas koperasi. Nah, kita sudah itu. Modalnya dari bank sampah. Dari bank sampah dan koperasi kita koperasi lah jadi untuk memberikan motor itu. Itu kira-kira yang kita bisa sampaikan tentang tambahan Pak Ustad. Ini juga LH pendamping L dari yang ditutup oleh Dinas Lingkungan Hidup. 4 fokus kita di KRL Kampung Ramah Lingkungan itu. Yang pertama adalah konservasi sumber daya alam, yaitu penanaman penghijauan, lantai buka hijau, kemudian drainase atau kebersihan sanitasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, dan yang ini pemberdayaan ekonomi. Jadi yang paling menonjol di RW 12 di KRL Prima itu adalah di pemberdayaan ekonomi warga. Karena apa? Ini satu-satunya aset bank sampah emas yang tanahnya hibah dari developer dan dalamnya hibah dari kelurahan atau Pemda Kabupaten Bogor. Dan sekarang sudah luas, memanjang, ditambah 5 kios lagi, yang juga termasuk sumber pendapatan untuk RW nantinya, untuk RW. Jadi ini pemberdayaan ekonomi di sini. Kami menyebutkan sekarang dari kawasan rest area bank sampah emas karena sudah ada kegiatan utama pemilihan sampah dan ada kuliner beberapa kali. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi di KRL yang lain. Dan saya atas nama Ketua KRL ucapkan terima kasih, semoga silaturahminya barokah. Amin. Ya, jadi memang ini menjadi best practice ya, bank sampah di Kecamatan Sidinau maupun Kabupaten Bogor. Menurut saya sudah layak, bahkan bisa nasional nih Pak, karena memang ujungnya bank sampah itu sebenarnya dia punya badan hukum yang berbentuk koperasi. Nah, jadi setelah mampu mengelola untuk membayar PBB. Ya baik. Jadi sebelumnya bank sampah itu cuma SK kelurahan, tapi kedepannya dia punya dampak langsung berbadan hukum dan bisa memberikan dampak ekonomi untuk menunjukkan bahwa pengelolaan sampah itu juga punya dampak ekonomi ya Pak ya. Jadi
kedepannya saya mohon juga nih ke Pak Suhadi, ke Pak Tauhid agar membantu kami untuk melakukan pembinaan ke bank sampah khususnya di Kecamatan Cibinong ya. Dari sisi administrasinya, dari sisi perjalanannya, termasuk sumber daya manusianya. sumber daya manusia segala macam begitu ke depannya, sehingga bank sampah itu bisa mencapai titik yang bank sampah prima capai, bisa prima ini capai saat ini. Nah, walaupun demikian, tentu saja sebagai manusia kita tidak berpuas diri walaupun capaiannya sudah ini. Tahapan Tadi ngobrol-ngobrol dengan beberapa pengurus, sampah organiknya sudah anorganiknya sudah oke. Bagaimana the next step adalah pengelolaan Organik ya? sampah Iya. organik. PR. Yang itu sebenarnya dengan SDM yang ada di sini Sudah mampu harusnya. sudah mampu dan bisa diarahkan untuk ekonomi juga, Iya, Pak. betul. Misalnya yang paling cepat itu adalah kan budidaya maggot. Budidaya maggot itu selain punya sampah organik juga bisa punya nilai ekonomi Dijual, ke tukang buru. Kemudian diikuti dengan pemeliharaan ikan di sini gitu Pak, untuk makan ikannya, makan ikan. Nah itu bisa mendatangkan income tambahan dari pengolahan sampah organik. Tapi the best lah untuk bank sampah beras. Ke depan kita akan menata sistem persampahan sehingga pihak atas ini paham bahwa adanya KRL, ada kendaraan sampah itu membantu sekali, bermanfaat dan harus didukung sepenuhnya oleh pihak kelurahan, kecamatan maupun mengambil kebijakan lebih tinggi lagi. Sukses selalu untuk sampah. Nah itu tadi Pak, sedikit uji coba kemarin diperintahkan Pak Orang, bisa nggak Pak RW coba RW 12 itu adakan pembayaran PPP dan ternyata setelah kita adakan waktu 2 coba, Masya Allah. Jadi mendapatkan kemarin tahun pertama bisa 54 juta dari pembayaran PPP. Itu kan kita sudah membantu. Luar biasa. Kalau ini bisa disebarkan, pahalanya nambah. Dan tambahan satu lagi Pak Orang, kita selain pajak PPP, kita bisa pajak sepeda motor dan menambahkan saya sanggup oke nanti berikutnya nanti kita akan sampaikan ke warga bahwa Dikhususkan ke warga sini ya. boleh orang lain juga. Jadi kalau saya mau ini kredit HP bisa di sini. Siap. Ya, Sukses terus. bikin SIM juga bisa. Ya. Terima kasih.